Voila, check over me, into the top, to the top, in top, enter, enter, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fadil Ramadan dari kelas 12 IPA 4, absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian praktek kelompok peminatan, di mana saya mendapat praktek tentang ujian elektrolit. Di sini alat dan bahan yang saya siapkan ada baterai dengan rangkaian penjepit buaya, dan ada rangkaian penjepit buaya dengan paku, kemudian ada minuman isotonik, minuman bersoda, air putih, cuka, garam, gula, sabun, dan yang pastinya lampu. Bagaimana kelanjutan praktek saya? Ikuti terus videonya. Ya. Oke, setelah tadi alat dan bahan, kemudian rangkaian yang tadi telah kita buat, kita susun lagi menjadi satu. Kita hubungkan ke bohlam lampu ini, lampu kecil ini, dimana nih sudah ada fittingnya, kutub yang berbeda, dan nanti ada tadi rangkaian yang ada pakunya akan kita satukan agar untuk menyalakan lampunya. Ini pertama kita jepit buaya dulu pada lampunya masing-masing. Kemudian kita belum benar ini. Setelah dijepit buaya, ini kita satukan pakunya biar menyala. Ini terlihat, ini menyala. Oke, pada percobaan pertama, rangkaian ini saya akan masukkan ke dalam larutan gula. Ini larutan gula ya. Lihat apakah akan menyala. Ini saya balik biar terlihat. Nampaknya di sini lampu tidak menyala dan tidak terjadi apa-apa. 3. Oke, pada percobaan kedua saya akan menggunakan air soda. Gue tuang dulu. Langsung kita coba celupkan dalam larutannya. Ini nggak jadi apa-apa ya guys. Jadi ini tidak mengandung elektrolit. Oke, pada percobaan ketiga saya akan menggunakan sabun. Ini saya sabun, cair. Ini nampaknya sabun sudah larut. Kita coba ujikan pada rangkaian. Di sini doi tidak terjadi apa-apa. Jadi ini bukan elektrolit. Oke, larutan berikutnya kita gunakan larutan cuka. Kita tuang dulu. Cukup. Baru kita coba masukkan dengan rangkaiannya. Ini tidak terjadi apa-apa, tapi di sini terdapat apa nih, gelembung kecil seperti ini, termasuk elektrolit yang lemah. Larutan yang kelima, saya akan menggunakan larutan minuman isotonik. Kita langsung tuang dulu. Kita buka, kita tuang. Cukup. Ini tunggu saat, lalu kita masukkan kembali rangkaian ke dalam larutan. Di sini lampu tidak menyala, tapi di sini terdapat gelembung kecil di sekitar bagian paku. Jadi ini termasuk ke elektrolit lemah. Dan yang terakhir, saya akan menguji coba dengan larutan garam. Abigail? Terima kasih Abigail. Saya akan mencoba dengan larutan garam. Saya akan langsung masukkan dengan rangkaian. Di sini kita bisa lihat terdapat gelembung dan lampu juga terkedap-kedip. Nampaknya di sini menyala dan
Di sini juga terdengar suara gelembung yang sangat kencang dari paku. Maka menurut saya di sini bisa disimpulkan bahwa garam termasuk larutan elektrolit kuat. Itu saja. Jadi menurut saya dari hasil ujian praktek saya kali ini percobaan tentang larutan elektrolit bahwa disimpulkan garam adalah larutan elektrolit kuat dan cuka dan isotonik merupakan larutan elektrolit lemah, dan gula, sabun dan soda termasuk ke dalam non elektrolit. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kelompok peminatan dari bidang fisika. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil percobaan daya rentan listrik, larutan yang telah kamu lakukan dapat dihasilkan ada lampu yang dapat menyala dan tidak dapat menyala. Jelaskan mengapa itu dapat terjadi ditinjau dari konsep arus listrik. Menurut saya, larutan elektrolit dapat dengan mudah mengantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion yang dapat bergerak dengan bebas. Ion-ion itulah yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik, dan lampu-lampu dapat menyala karena menggunakan larutan elektrolit dan lampu tidak dapat menyala karena menggunakan larutan non-elektrolit atau elektrolit lemah. Dan pertanyaan kedua, berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik, larutan yang telah kamu lakukan, larutan mana yang saja yang termasuk dalam konduktor dan larutan mana saja termasuk dalam insulator? Berdasarkan percobaan saya, praktikum saya, larutan yang termasuk dalam konduktor adalah larutan garam karena larutan tersebut dapat membuat lampu menyala. Sedangkan larutan yang termasuk dalam isolator adalah larutan gula, cuka, isotonik, air sabun, dan air soda. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan mengapa konduktor dapat mengantarkan arus listrik ditinjau dari konsep fisika. Menurut saya, konduktor dapat dengan mudah mengantarkan muatan listrik dengan baik karena memiliki banyak elektron-elektron bebas. Hal ini disebabkan oleh struktur molekul konduktor yang mudah melepaskan elektron-elektron terluar, lalu kemudian diantarkan kepada lampu yang ada. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan saya tentang uji elektrolit. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian saya di sini laporan uji coba elektrolit dan non-elektrolit. Ada berikutnya landasan teori. Yang kedua itu landasan teori. Landasan teori saya itu larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut umumnya jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Contoh, larutan gula, larutan garam, larutan alkohol, dan lain sebagainya. Larutan umumnya berfase cair dengan pelarut air. Tetapi ada juga larutan berfase padat seperti kuningan, stainless steel, dan lain-lain. Adapun gas seperti udara. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Steve Arrhenius, ahli kimia terkenal dari Swedia, mengumumkan teori elektrolit pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dalam air terdisosiasi ke dalam partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan jumlah ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral. Ion-ion inilah yang bertugas mengantarkan arus listrik. Larutan ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu dan timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan. Diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, yang A, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sempurna menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut banyak mengandung ion-ion. Karena banyak ion yang dapat mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Yang B, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mengantarkan arus listrik dengan lemah. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sebagai menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut sedikit mengandung ion. Hal ini disebabkan tidak semua terurai menjadi ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik. Dan yang C, pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga ada ion yang bermuatan yang dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, di rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah A, bagaimana ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang B, apa saja larutan yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang C, apa perbedaan dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang keempat, tujuan percobaan. Penelitian ini bertujuan A, untuk mengidentifikasi hantaran listrik pada larutan elektrolit dan non-elektrolit.
B. Mempelajari perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. C. Mengumpulkan beberapa macam larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang kelima, hipotesis penelitian. Larutan yang elektrolit akan menyalakan lampu pada rangkaian lampu sederhana dan akan terdapat gelembung gas pada larutannya. Larutan elektrolit lemah akan menghasilkan gelembung gas yang sedikit dan nyala lampu yang redup. Sedangkan larutan elektrolit kuat akan menghasilkan banyak gelembung dan nyala, lampu akan terang. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Yang keenam, waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Cipulir nomor 8, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang ketujuh adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada uji coba kali ini ada kabel 2 meter, lampu beserta dudukan lampu, gelas, baterai, 2 buah paku, gunting, air mineral, larutan gula, larutan garam, larutan isotonik, larutan sabun, larutan soda, larutan cuka. Yang kedelapan, ada cara kerja. Untuk melakukan kerja, yang A, buatlah rangkaian uji elektrolit menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. B, rangkaikan alat uji antar listrik sehingga dapat berfungsi dengan baik. C, ambillah masing-masing larutan yang akan diuji dan dimasukkan ke dalam gelas. D, dilakukan uji coba terhadap masing-masing larutan pada wadah untuk mengidentifikasi daya hantar listrik yang terjadi pada larutan dengan cara memasukkan 2 buah paku ke dalam larutan lalu amati. E. Periksalah apa yang terjadi pada alat pengujinya. Apakah lampu menyala atau padam, memiliki gelembung atau tidak, lalu catatlah hasil pengamatan pada data hasil penelitian. Yang kesembilan, ada data hasil percobaan. Berdasarkan data hasil percobaan, yang pertama, zat yang saya gunakan, larutan gula. Pengamatan lampu tidak menyala, pengamatan gelembung tidak ada gelembung. Yang kedua, larutan soda, pengamatan lampu tidak menyala, pengamatan gelembung tidak ada gelembung. Yang ketiga, larutan sabun, pengamatan lampu tidak menyala, pengamatan gelembung tidak ada gelembung. Yang keempat, larutan cuka, pengamatan lampu tidak menyala, pengamatan gelembung terdapat gelembung. Yang kelima, larutan isotonik, pengamatan lampu tidak menyala, pengamatan gelembung terdapat gelembung. Yang keenam, larutan garam, pengamatan lampu menyala, pengamatan gelembung terdapat gelembung. Dan yang ke-10 adalah pembahasan. Berdasarkan data tersebut, A. Pada larutan air gula tidak terdapat gelembung gas di sekitar katoda dan lampu tidak menyala, maka dari larutan air gula merupakan larutan non-elektrolit. Yang B. Saat uji coba larutan air soda berwarna kehitaman menyebabkan hasil percobaan tidak terlalu terlihat. Namun, setelah diperhatikan terjadi apa-apa. Terdapat gelembung, tetapi bukan dari sekitar katoda, maka sudah termasuk larutan non-elektrolit. Yang C. Pada larutan sabun tidak terdapat gelembung gas di sekitar katoda, dan lampu tidak menyala, maka dari itu larutan sabun merupakan larutan non-elektrolit. Yang D. Pada air cuka terdapat gelembung gas di sekitar katoda, dan lampu tidak menyala, maka dari itu air cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Yang E. Pada larutan isotonik terdapat sedikit gelembung gas di sekitar katoda, dan lampu tidak menyala, maka dari itu larutan isotonik merupakan larutan elektrolit lemah. Yang F. Pada larutan garam terdapat gelembung yang banyak di sekitar katoda dan lampu terlihat menyala terang. Maka dari itu, larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Dari data hasil uji coba di atas, kita dapat mengetahui apa saja perbedaan penyebab terjadinya larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit sebagai berikut. A. Suatu larutan termasuk elektrolit kuat karena pada larutan semua molekulnya terurai menjadi ion-ion, teriosasi sempurna. Oleh karena banyaknya ion-ion pengantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. B. Suatu larutan termasuk elektrolit lemah karena pada larutan tidak semua molekul terionisasi, ionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. C. Larutan-larutan elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion, tidak terionisasi, sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. 11. Ada kesimpulan dan syarat. A. Simpulan. Yang pertama, larutan elektrolit ialah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. 2. Larutan dapat dikatakan elektrolit kuat apabila uji coba terdapat gelembung di sekitar katoda, lampu menyala. Larutan elektrolit kuat dalam uji coba dilakukan adalah larutan garam. Yang ketiga, larutan dikatakan elektrolit lemah apabila dalam uji coba terdapat gelembung di sekitar katoda, namun lampu tidak menyala. Larutan elektrolit lemah dalam uji coba yang dilakukan adalah larutan isotonik dan larutan cuka. Yang keempat, larutan dikatakan non-elektrolit apabila dalam uji coba tidak terdapat gelembung di sekitar katoda dan lampu tidak menyala.
Larutan non-elektrolit dalam uji coba yang dilakukan adalah larutan gula, air soda, dan air sabun. B. Saran. Yang pertama, pada saat membuat rangkaian alat uji coba, kita harus teliti agar alat yang dibuat tidak rusak dan dapat berfungsi dengan baik. 2. Sebaiknya menggunakan 2 baterai agar dapat lebih terlihat energinya. 3. Saat melakukan suatu uji coba, selalu berhati-hati agar terhindar dari hal-hal berbahaya yang dapat merugikan. Selalu memakai jas lab, melakukan uji coba sebagai pakaian yang dapat melindungi diri dari bahan-bahan berbahaya yang diperlukan saat uji coba. Yang keempat, setelah melakukan uji coba, alangkah baiknya untuk membersihkan alat-alat dan area uji coba. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Saya mengumpulkan informasi dari sumber Blitar 2021 Februari 13, larutan elektrolit, pengertian, ciri dan jenis beserta contohnya secara lengkap dari https www.gruppendidikan.co.id/elektrolit. Wikipedia 2020 Maret 11. Larutan https://id.wikipedia.org/wiki/larutan. Dan yang terakhir Zenius 2020 larutan elektrolit https://www.zenius.net/prolog materi/kimia/a/105/larutan elektrolit. Itulah pemaparan laporan saya tentang laporan uji elektrolit. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada ujian praktek peminatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.